Hai guys, balik lagi di channelnya Dike. Di video sebelumnya kita sudah unboxing, aku sih sudah unboxing Big Bang Ghost Premium ini, dan hasilnya seperti ini. Bisa dilihat di video sebelumnya. Sekalian cek nanti, link ada di deskripsi. Terus untuk video yang sekarang, aku pengen ngerubah ini jadi Bimax. Ketentuan dari Bimax adalah adanya FRP karbon baik depan, belakang, atau rem, atau manapun itu. Meskipun jumlahnya satu piece, itu tetap termasuk harus Bimax, karena untuk masuk kelas side damper itu harus FRP, bukan karbon. Mau itu replika karbon atau aftermarket karbon, kalau ada unsur karbonnya berarti sudah bukan kelas side damper dan masuk kelas Bimax. Nah, di sekarang video ini nanti nggak bakal aku rubah terlalu aneh-aneh, juga nggak bakal aku potong, karena Bimax juga nggak perlu harus adanya yang dipotong. Yang terpenting standarnya, rulesnya sama, plug and play, terus body harus tetap terpasang dan terkunci. Bodinya boleh seumpama sasisnya kalian Super 2 gitu ya, atau sasis kalian FMA dimana motornya di depan. Itu mengharuskan kalian bodi juga boleh, terserah, mau polikarbonat juga boleh, mau ABS, tapi disarankan harus yang ABS karena biar tetap stabil dan pengunciannya juga tetap rata. Dan kalaupun motornya di depan, itu boleh bodinya kalian cowok asal si bodi ini tetap terkunci. Nah, karena nanti ini aku akan ada sedikit perubahan, mungkin bagian depan ini akan aku lepas, bagian depan bodi. Kan nggak apa-apa karena kunciannya masih ada di sini, masih ada di bawahnya. Oke, yuk sebelumnya langsung kita review ke pengaturan bagian depan, tengah, dan belakang. Langsung video selanjutnya. Nah, di slide yang ini mungkin aku kurang sempat untuk bikin videonya ya, tapi aku jelasin lewat picture in picture di sini. Di sini penataan roller depan akan seperti ini. Di salah satu sisinya ada double roller, lalu shaft, dan juga stabilizer berupa tube di atas. Di dalam stabilizer ini sudah ada lock nut di dalamnya. Lock nut atau kalian bisa ganti pakai nut biasa juga bisa. Nah, FRP-nya aku pakai yang karbon dari Japan Cup 2021. Urutannya seperti ini, yang sudah kalian bisa lihat di video. Ada karbon, terus washer, terus dan lain-lain itemnya seperti ini. Ada spacer 3 mili dan spacer 6 mili. Nah, seperti ini penampakannya. Ini bahan-bahan yang aku butuhkan buat untuk mengatur roller depan, settingan roller depan dan settingan bumper depan juga. Aku nggak terlalu banyak pakai yang aneh-aneh sih ya. Nah, aku pakai nut biasa aja karena bautnya juga sudah lumayan panjang, jadi aku pakai nut biasa. Kalian bisa ganti pakai lock nut kalau seumpamanya ingin lebih stabil dan lebih kokoh. Jadinya seperti ini guys. Bentar, aku zoom in dulu. Nah, setelah dirakit, hasilnya kanan kiri seperti ini, 12 di atas dan 13 di bawah. Di atas ada tube stabilizer untuk mencegah biar ini tetap stabil untuk dilintaskan saat miring begini atau saat turun. Jangan lupa bagian bawahnya kalau kalian pakai baut rata di countersang lah dibuat rata biar tidak menabrak atau menggores dinding atau bagian dari trek. Kalau kalian pakai cap screw juga bisa, karena ini masih ada gap di bawahnya dan masih ada cocok untuk dipasang underguard juga, masih cukup. Oke, sekarang langsung ke pemasangan bumper depannya.
Untuk pemberat depannya aku pakai damper ini ya, yang punyanya sepaket satu set dari Slimline Mass Damper yang kecil, atau damper peluru kalau mungkin kalian lebih familiar. Nah, ini pemasangannya akan seperti ini. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian settingan belakangnya, rearnya. Untuk settingan rear, aku sudah mempersiapkan sama seperti yang tadi. Di bagian front aku juga sudah siapin picture in picture-nya. Tampilannya akan seperti ini, dan yang kita butuhkan dan yang aku butuhkan adalah ini yang sudah terlihat di dalam video di gambar ini. Nah, untuk pemasangannya nanti akan seperti ini settingannya. Nah, rollernya menggunakan roller 19 mm atas dan bawah ringless, yang bawah berwarna light blue, yang atas berwarna hitam, lettering Japan Cup 2021. Kita sesuaikan dengan temanya. Menggunakan di slide selanjutnya, aku menggunakan karbon juga yang belakang untuk seri Japan Cup, yang rear stay sama yang brake atau brake setnya Japan Cup 2021. Jadi ini full temanya 2021, depan dan belakang. Lalu yang aku butuhkan ini baut rata, karena nanti nggak akan ada undercut, washer, rollernya, washer, terus 3 mili spacer, terus spacer yang panjang, spacer yang kecil 2 biji, dan Japan Cup 2021. Nah, jangan lupa gunakan untuk pengunci lock nut juga, karena aku pakai lock nut di atasnya biar terkunci lebih rapat. Nah, bisa kalian lihat pengaturannya seperti itu. Setelah dipasang keduanya jadinya seperti ini. Aku zoomin dulu. Nah, keduanya jadinya seperti ini. Ini yang juga aku tambahin ini underguard yang belakang. Gunanya underguard ini tetap harus dikountersang ya baut-bautnya, biar tidak terlalu menonjol pada saat nanti turun di lintasan, tidak mengganggu lintasannya. Lalu underguardnya ini aku pakai FRP yang untuk Super X front mount plate. Gunanya underguard ini yaitu untuk melindungi si rollernya ini, biar biasanya si bautnya ini, kalau kalian pakai baut ini kan aku pakainya baut rata ya, bisa aja baut apapun itu, mau yang rata atau mau yang biasa atau bahkan yang cap screw, kalau seumpamanya ini tertabrak di lintasan, ini bisa mengakibatkan nyangkut di pinggirnya lintasan. Jadi modelnya seperti ini. Nah, fungsinya si underguard itu tuh seperti ini.
adanya underguard di belakang lower. Kalau kalian tidak pakai underguard juga tidak apa-apa, tapi pastikan settingannya aman dari situ. Sebenarnya sih brake ini juga sudah cukup, tapi karena dia kurang panjang jadi kurang afdol lah. Jadinya seperti ini. Kalau ini bertatapan dengan dinding lintasan seperti ini. Nah, si underguard ini fungsinya untuk melancarkan ini biar tidak tertabrak. Kalau ini tertabrak dengan keadaan miring pasti akan begini. Nah, tuh. Aman. Jadi kalau terjadi seperti ini bisa langsung begini. Sekarang langsung kita ke bagian pemasangan rear-nya. Pertama aku lepas ini dulu. Aku pasang langsung di bagian bawah sasis, dari bagian bawah sasis, karena ini udah aku perhitungkan untuk tingginya dan lain-lain. Karena ini sasisnya Super 2 dan menggunakan ban yang large, jadi banyak banget space yang bisa dipakai sampai ke bawah untuk pemilihan ground clearance ya. Banyak banget space-nya. Ada baiknya juga kalau sebelum kalian untuk membaut ini biar tidak ada kesulitan pada saat menembus ini, bisa kalian gunakan drill atau hand drill, atau kalian bisa beli mata bor yang seukuran 1,5 mili. Iya, 1,5 mili. Itu sudah lumayan sih, kalian bisa langsung masukin skrunya ini tanpa harus memutar seperti ini. Kalau yang aku lakuin, kenapa nggak aku drill? Karena kemungkinan mungkin suatu saat nanti aku butuh kitnya ini untuk ya sekedar main STB lah, tanpa adanya roll side damper. Karena seri-seri super Mighty Mini ini ya lumayan sih, aerodinamisnya juga dapat dari body, dari sasis, juga dari ban juga sudah mendukung untuk top speed juga. Tinggal tergantung nanti motornya harus diganti gitu. Nah, setelah selesai dibaut, tembus sasis nih. Nah, sekarang waktunya direkatkan atau dikunci sama baut biasa atau lock nut. Karena lock nutnya habis belum ada lagi, jadi aku pakai nut biasa aja. Ada juga yang tidak ditembus, itu juga buat biasanya untuk damper Hikuo, tapi yang damper Hikuo satu set ya, yang dampernya pakai damper block, terus pakai protection bar, ada FRP nya juga. Seperti ini, kurang lebihnya seperti ini. Lalu biar tidak nanti aja lah, nanti saja, atau aku ada ball cap mungkin warna hitam. Oh, ini ada. Untuk menghindari tonjolan-tonjolannya bisa menggunakan ball cap. Di sini aku pakai ball cap hitam.
cukup untuk sementara ini seperti ini aja. Nah, seperti ini overlooknya seperti ini. Oh iya, untuk belakang belum untuk damper ya. Dampernya aku mau pakai seperti apa ya dampernya. Dampernya kalau aku pakai yang slimline bagus kayaknya. Pakai slimline yang besar ini. Lalu bautnya aku pakai yang panjang. Ini aku pasang di sini, di ujung dari brake. Di sini juga bisa sih di belakang. Tapi kalau ini nggak menghalangi nggak apa-apa, aman. Aman kayaknya. Oke. Aku pasang di sini aja ya. Pasang di sini aja deh. Nah, washer, lalu nut, nggak bisa seret nih karena nggak ada spacernya. Jadi mungkin aku bakal rubah lagi settingannya. Kalau ditembus di sini, sementara taruh ujung dulu aja deh. Maaf ya, pelin-pelan. Taruh di ujung aja. Biasanya sih ditaruh di situ karena ini mungkin bertumpuk ya. Harusnya itu aku taruh di sini. Harusnya aku taruh di atas sini. Tapi karena ini bertumpuk dan ini kalau disertin nanti merubah layout, terus nanti si rollernya nanti juga akhirnya condong ke belakang. Jadi enggak. Sementara aku taruh pojokan sini karena aku pakai yang slimline ini tidak menghalangi. Oke. Pasang yang satunya juga. Pakai bracket juga untuk nutupin. Nah, seperti ini. Nah, cukup seperti ini. Tidak menghalangi dan aman. Mepet sih, tapi nggak apa-apa lah. Nah, oke, selesai. Sekarang untuk side dampernya sendiri, damper tengahnya sendiri. Nah, sekarang untuk pemasangan side dampernya atau damper kanan kirinya aku pakai FRP yang nggak aku pakai ini, FRP Super X yang rear, yang untuk yang belakang. Sebenarnya kalau Super tuh selain kalian bisa pakai
yang XT nya Super 2 itu, yang sayap Scorpion itu. Kalau kalian pakai sayap Scorpion kan, kalau di paket kitnya tidak menggunakan tidak ada sayap Scorpion, kalian harus beli yang sendiri kan, pasang begini. Lalu kalian juga harus beli FRP yang pendek. FRP yang pendek kalian bisa pakai FRP yang ini. Mana ya? Oh, ini. Kalian bisa pakai FRP yang punyanya ini, yang AR ini. Biasanya pakai yang ini sih, karena ini lebih banyak ya lubang untuk pengunciannya. Selain itu bisa pakai yang pendek seperti ini. Sebenarnya ada trik lain kalau untuk Super 2, tapi ini mengharuskan kalian menggunakan ban yang kecil, menggunakan rear braking. Kalian bisa pasang di join di sini, di lubang yang di sini. Tapi ini juga ada gapnya. Kalau kalian bisa lihat, ini ada gap di sini. Nah, itu tidak menempel pada sasis. Ini ada gap segini. Ini gapnya ini untuk 3 mili spacer. Ininya bersentuhan langsung tuh. Tapi untuk dari sini ini masih ada gap. Jangan lupa di countersunk kalau pakai ini bisa. Tapi di sini aku akan pakai yang Super X ini. Nempelnya akan seperti ini. Nah, memang tidak nempel di sini, tapi kalau baut ini di tengah, ini ada 2 tonjolan kecil di sini. Ini bisa support untuk bisa tetap stay di tempatnya. Dan ini cocok untuk stay yang lubangnya seperti ini, berjajar 5 seperti ini. Tuh. Balikin. Seperti ini. Nah, oke, kita pasang dulu side dampernya. Jangan lupa di countersunk juga untuk menghindari pergesekan dengan trek. Masukkan, lalu dibaut. Kalau kalian pakai yang rear tadi, biasanya kalau bodinya mencukupi, kalian bisa pakai mas damper peluru. Lagi-lagi mas damper peluru, karena itu memang cukup ya, untuk space-nya juga bisa kasih ruang space yang lebih banyak si mas damper peluru itu. Kalau yang ini aku pakai mas damper yang koin. Cukup, tidak mengganggu ban juga, dan titik beratnya juga ada di depan. Lalu aku juga akan pasang underguardnya depan yang tadi belum kepasang di baut yang paling ujung sini. Aku pakai baut ini nggak masalah, karena nggak ada baut rata yang pendek. Aku pakai baut yang pendek tapi ujungnya seperti payung gini. Ini juga aman untuk di dinding trek karena tidak bergesekan langsung. Belum nanti kan ketambahan sama spons remnya, jadi ini bakal aman. Nah, seperti ini. Hasilnya seperti ini. Dan setelah dipasang bodi, akhirnya seperti ini. Sesuai dengan perkiraan, tidak akan cukup karena bukan fully cowled FRP. Karena memang temanya aku niatnya bikin Japan Cup 2021, jadi tidak menggunakan yang karbon fully cowled. Fully cowled kan memang diperuntukkan buat yang body seperti ini ya, sampai over begini ya, karena nanti akan melengkung ke depan. Nah, setelah ini dilepas, ini masih cukup untuk VMAX. Nih, hasilnya seperti ini. Nanti aku akan kasih slideshow-nya. Dan yang terakhir, sebelum turun trek atau sebelum bisa dipakai atau dilombakan,
tetap kita harus cek dulu di checkerbox masuk atau tidaknya dan sesuai atau tidaknya. Nah, sepertinya ini cukup sekali sih, sudah pas banget, malah masih ada space segini sih. Nih, bisa dimundurin lagi mungkin. Lalu untuk kanan kirinya sudah pas, tingginya pun juga sudah pas, yang belakang sudah masuk, yang depan bahkan mepet sampai ke kotaknya, hanya lebih dari ini doang. Ini bisa sih dipotong bautnya dan itu tidak masalah, yang penting ini sudah pas. Nah, seperti ini. Oke, Big Bang Goose Premium Super 2 Chassis untuk kelas B-Max sudah selesai. Terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah nungguin video uploadan selanjutnya. Next selanjutnya aku mau rakit lagi mungkin ya. Tetap di syaratnya yang playlist ini, yaitu kit-kit yang item limited edition, black special, atau yang kit spesial, atau yang itemnya di depannya angka 9. See you next video. Have fun, enjoy your day, keep on running, and see you next video. See you next video lagi deh. See you next video, bye bye.